8 mahasiswa pecinta alam naik ke Gunung Slamet untuk merayakan cinta. Tapi di ketinggian 3000 meter, cinta itu berubah jadi dosa. Mereka pikir kabut akan menyembunyikan perbuatan terlarang mereka. Mereka salah. Malam kedua, gunung itu mulai menagih, dan harganya adalah nyawa satu persatu, dengan 3 goresan kuku sebagai cap hukuman. Mentari pagi di Semarang terasa biasa saja. Namun bagi 8 mahasiswa pecinta alam yang tergabung dalam Mapala Ciptagiri, hari itu terasa penuh janji. Ransel-ransel besar berjejer rapi di teras sekretariat. Aromanya perpaduan antara tanah lembab, patchouli, dan bumbu mie instan. Tujuan mereka, Puncak Surono, Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Kelompok ini dibagi menjadi 4 pasangan. Ada Reno dan Maya, pasangan senior yang paling karismatik. Reno, dengan kumis tipis dan tawa renyah, selalu menjadi pengambil keputusan utama. Maya, kekasihnya, tenang dan menjadi penyeimbang Reno. Mereka sudah mendaki banyak gunung dan menganggap Slamet sebagai penutup sempurna liburan semester. Lalu, ada Bima dan Tara. Bima adalah pribadi yang paling bising dan sembrono, selalu punya lelucon. Tara, meskipun berusaha terlihat dewasa, seringkali terbawa oleh kecerobohan Bima. Hubungan mereka penuh gairah dan tawa keras, tidak peduli tempat dan waktu. Pasangan ketiga adalah Daru dan Laras. Mereka adalah anomali di antara teman-teman mereka. Daru, ketua divisi konservasi Mapala, sangat taat pada aturan dan dikenal kaku. Laras, dengan kacamata bingkai tebalnya, selalu mendukung Daru. Bagi mereka, mendaki adalah ritual penghormatan pada alam, bukan sekadar pelarian. Mereka membawa beban moral terbesar. Terakhir, ada Joko dan Sari, pasangan paling baru. Asmara mereka masih hangat dan malu-malu. Mereka mengikuti pendakian ini dengan harapan mempererat hubungan. Joko selalu mencari kesempatan untuk berbisik pada Sari, dan Sari tak pernah luput dari sentuhan kecil Joko. Gairah muda mereka terasa jelas, kadang terlalu jelas. "Oke, semuanya siap?" seru Reno sambil menepuk ranselnya. "Perlengkapan kompor sudah masuk semua. Logistik aman. Ingat, target kita 3 hari 2 malam, jalur Bamba. Kita harus jaga ritme." Bima tertawa sambil merangkul Tara. "Santai, Ren. Slamet itu kandang kita. Lagi pula, makin lama di atas, makin banyak waktu buat menghangatkan diri." Beberapa mahasiswa lain terkekeh. Daru, berdiri di samping mobil bak terbuka yang akan mereka sewa, menoleh tajam. "Bima, ini bukan cuma soal menghangatkan diri," kata Daru, suaranya lebih serius dari biasanya. "Kita naik Slamet. Gunung ini punya cerita dan pantangan yang sangat kuat. Tolong, jaga sikap kalian. Jangan sampai ada yang berbuat tidak senonoh atau melanggar norma di sana." Laras mengangguk. Penduduk di sana percaya penunggu hutan itu sangat sensitif terhadap hal-hal yang tidak sopan. "Kita cuma tamu. Hormati tuan rumah." Joko dan Sari langsung saling menjauhkan diri, pura-pura memeriksa tali sepatu, wajah mereka memerah. Reno hanya tersenyum maklum dan menepuk bahu Daru. Ya, Daru, tentu saja. Kami semua tahu. Kita pendaki berpengalaman," jawab Reno dengan nada meremehkan yang halus. Baginya, peringatan Daru hanya mitos kuno yang tak perlu dipikirkan. Yang penting sampai puncak. Mereka mulai memuat perlengkapan. Matahari semakin tinggi. Di benak mereka, Slamet adalah tantangan fisik yang akan ditaklukkan, bukan tempat suci yang harus dihormati. Antusiasme itu, meskipun murni, bercampur dengan sedikit arogansi khas anak muda yang merasa kebal terhadap tahayul. Perjalanan dari Semarang ke base camp memakan waktu 6 jam yang penuh canda. Ketika mobil mulai menanjak dan udara menjadi dingin, kegembiraan mereka semakin meningkat. Begitu tiba di base camp Bambangan, suasana sakral Slamet langsung terasa. Kabut tipis sudah mulai turun bahkan di ketinggian bawah, menyelimuti pepohonan pinus dengan aura misterius. Setelah mengurus perizinan dan mendengar sekilas nasihat dari penjaga pos tentang pentingnya menjaga lisan dan perbuatan, mereka memulai langkah pertama mereka. 8 pasang kaki itu melangkah maju, meninggalkan hiruk-pikuk kota. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil bukan hanya mendekatkan mereka ke puncak, tapi juga membawa mereka lebih dekat pada hukuman atas dosa yang bahkan belum sempat mereka lakukan.
Kegelapan di Slamet sudah menunggu untuk menguji sejauh mana kebebasan seorang pendaki dapat diterima oleh sang penunggu hutan. Mereka bergerak menembus hutan Montana yang lebat. Udara yang dingin dan basah, khas pegunungan tinggi, terasa membalut tubuh. 8 pasang sepatu trekking menginjak akar-akar pohon besar dan tanah yang lembab, menciptakan ritme langkah yang teratur. Di awal pendakian, semangat kelompok Mapala Cipta Giri masih menggebu. Reno, memimpin di depan dengan langkah mantap, seringkali menoleh ke belakang untuk memastikan Maya, kekasihnya, baik-baik saja. Jalur pendakian yang mereka ambil memang terkenal menguras tenaga, namun hal itu justru menjadi bahan candaan Bima. Ini baru namanya tantangan. Kalau jalannya mulus kayak jalan tol, mana seru? Seru Bima, meskipun napasnya mulai terengah. Tara, yang berjalan di belakangnya, hanya bisa menggelengkan kepala. Namun senyumnya menunjukkan bahwa ia menikmati energi Bima. Di posisi tengah, Daru dan Laras berjalan dengan konsentrasi penuh, menjaga jarak dan ritme yang stabil. Bagi Daru, setiap langkah harus efisien dan terukur. Ia sering mendengarkan obrolan pasangan lain di belakangnya, dan sesekali mengernyitkan dahi. Ia mendengar Joko dan Sari yang terus berbisik. Joko bahkan tak sungkan meraih tangan Sari saat mereka melewati tanjakan curam, sentuhan yang menurut Daru terlalu intim untuk dilakukan di jalur pendakian. Mereka mencapai pos 3 menjelang sore hari. Pos itu cukup terbuka, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi, dan kabut tebal sudah mulai turun, menyelimuti area itu dengan cepat. Dinginnya udara terasa menusuk hingga ke tulang, memaksakan mereka segera mendirikan tenda. Malam ini kita istirahat di sini, besok pagi baru kita samit atak, ujar Reno, mengeluarkan instruksi. Bima, kamu dan Joko bantu pasang tenda utama. Daru, kita cek logistik. Sambil menunggu tenda berdiri, Bima, Joko, dan Reno berkumpul di dekat sumber api kecil yang mereka buat. Topik pembicaraan mereka dengan cepat bergeser dari rencana pendakian ke hal-hal yang lebih pribadi. Gila, dingin banget kayak gini, harus ada terapi kehangatan ekstra. Celetuk Bima sambil menggosok-gosok tangannya, matanya melirik ke arah tendanya yang mulai berdiri. Joko tersenyum malu-malu. Gue setuju, Bim. Enggak ada yang ngalahin kehangatan di kantung tidur berdua. Udah lama gue pengen quality time kayak gini sama Sari. Reno ikut tertawa. Memang, Jo, mumpung di gunung, bebas dari CCTV dan omelan dosen, katanya, tatapannya beralih ke tenda Daru dan Laras yang berdiri paling jauh. Kasihan Daru, dia kayaknya bawa-bawa beban moral 10 kilo di punggungnya. Segitu takutnya sama yang namanya pantangan. Pembicaraan mereka terdengar oleh Daru, yang baru saja selesai mengecek air. Wajahnya mengeras. Ia berjalan mendekati mereka. Aku cuma mengingatkan, Reno, ini bukan soal takut atau tidak. Ini soal rasa hormat, kata Daru tegas. Gunung bukan hotel, dan kalian tahu reputasi Slamet. Jangan anggap enteng. Sudahlah, Daru, santai sedikit. Kami cuma bercanda, balas Reno, nada suaranya sedikit defensif. Ia tidak suka Daru menceramahi mereka di depan Joko dan Bima. Daru hanya mendengus, lalu berbalik, kembali ke Laras. Laras memegang tangannya, berusaha menenangkan. Biarkan saja, Mas. Kita fokus pada niat baik kita saja. Malam turun dengan cepat. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Dingin semakin intens. Setelah makan malam dengan lauk seadanya, mereka mulai masuk ke tenda masing-masing. Tiba-tiba, saat Reno sedang menata kantung tidurnya, senter utama yang digunakan untuk penerangan mendadak mati total. Bukan redup, tapi langsung padam seolah baterainya dicabut paksa. Waduh, kenapa ini? Gumam Reno. Ia mencoba menekan saklar berulang kali, tetapi senter itu tetap gelap. Padahal, ia yakin 100% baterai senter itu baru diganti sebelum berangkat. Bersamaan dengan itu, keheningan di pos 3 tiba-tiba menjadi sangat hening. Suara jangkrik, suara angin yang mendesis di daun, semuanya seolah tersedot. Keheningan yang tidak wajar. Kemudian, dari luar tenda, muncul sensasi aneh. Udara yang sudah dingin, mendadak terasa es dan berat, seolah ada massa udara dingin lain yang baru saja datang dan mengelilingi tenda mereka. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat di luar, bernapas dingin ke arah mereka, padahal tidak ada suara langkah sama sekali. Maya menoleh ke arah Reno,
matanya membesar karena cemas. "Ren, kenapa tiba-tiba dingin banget?" bisiknya. Suaranya sedikit bergetar. Reno mencoba mengabaikannya, tetapi ia merasakan bulu kuduknya merinding. Sinyal pertama itu jelas, keanehan di pos 3 bukan hanya sekadar cuaca. Namun, ia memilih untuk menenangkan Maya. "Sudah, Mei, tidur. Itu cuma angin malam," katanya, meskipun di dalam hati ia tahu, angin malam tidak pernah sedingin dan seberat ini. Di luar tenda, kabut tebal menyembunyikan sesuatu. Dan sesuatu itu sedang menunggu langkah selanjutnya dari 8 pendaki yang penuh dosa ini. Pagi datang membawa hawa dingin yang menusuk, tetapi juga optimisme baru. Keanehan di pos 3 semalam, senter yang mati mendadak, keheningan, dan udara es, segera terlupakan digantikan oleh fokus pada pendakian. Mereka mengemas barang dengan cepat. Daru sempat berbisik pada Laras, "Semoga keanehan semalam cuma kelelahan kita saja." Namun ia tidak benar-benar yakin. Tanjakan menuju pos 7 atau yang dikenal sebagai Pelawangan adalah ujian berat sesungguhnya. Jalurnya didominasi bebatuan terjal dan vegetasi yang mulai menipis. Pelawangan merupakan batas vegetasi terakhir, sebuah pelataran luas yang diselimuti kabut dan menjadi pintu gerbang menuju puncak. Mereka tiba di Pelawangan pada tengah hari, udara di sana jauh lebih dingin dan angin bertiup kencang tanpa henti. Tempat itu terasa sangat terbuka, hening, dan sekaligus mencekam. Pohon-pohon di sekitarnya tampak kerdil dan bengkok, seolah membungkuk karena beban angin dan usia. Reno segera menyuruh semua orang mendirikan tenda dan memasak. "Malam ini kita istirahat total. Besok subuh kita langsung ke puncak," katanya. Suaranya sedikit tertelan angin. Saat mereka sibuk, Daru menyempatkan diri menjauh sedikit dari area tenda. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu memanjatkan doa kecil. Ia merasakan energi tempat itu. Pelawangan bukan sekadar pos peristirahatan. Ini adalah tempat sakral, titik persimpangan dimensi. Laras menghampirinya, membawa secangkir teh panas. "Kamu kenapa, Mas?" "Gelisah. Aku hanya merasa tidak enak, Ras," jawab Daru, membuka mata. "Tempat ini, auranya beda. Kita harus benar-benar menjaga diri. Aku harap 7 teman kita yang lain bisa mengerti." Namun, di balik kegelisahan Daru, rencana lain sudah tersusun di benak pasangan-pasangan yang lain. Setelah makan malam dan langit benar-benar gelap, dinginnya Pelawangan menjadi godaan yang tak tertahankan. Angin yang mendesis di luar tenda seolah mengundang kehangatan yang lebih dari sekadar jaket tebal. Malam itu adalah puncaknya, klimaks dari arogansi dan hawa nafsu yang mereka bawa dari kota. Di tenda Reno dan Maya, percakapan Daru soal pantangan sudah lama menguap. Suara angin kencang di luar tenda terasa seperti privasi yang sempurna. Mereka saling mencari kehangatan yang melewati batas kepatutan di gunung manapun, apalagi di tempat sekeramat Pelawangan. Tak jauh dari mereka, di tenda Bima dan Tara, kegembiraan Bima yang sembrono berubah menjadi gairah yang tak terkontrol. Mereka tertawa pelan, mencoba menahan suara, namun tindakan mereka sama cerobohnya dengan perkataan mereka di base camp. Mereka mengira tak ada yang melihat, hanya kabut. Bahkan Joko dan Sari, yang tadinya malu-malu, akhirnya menyerah pada dingin yang menusuk dan bisikan syahwat. Mereka sudah terlanjur melanggar batasan, mengira bahwa di antara 5 tenda yang berdiri, takkan ada yang peduli. Hanya Daru dan Laras yang memeluk diri masing-masing dalam kantung tidur, berdoa dan berbicara tentang rencana hidup mereka, mencoba untuk tetap lurus. Mereka mendengar samar-samar suara-suara aneh, desahan tertahan, dan bisikan dari tenda-tenda sebelah. Hati Daru mencelos. Ia tahu, peringatannya telah diabaikan. Di luar tenda mereka, kabut tebal di Pelawangan berputar-putar. Udara es yang dirasakan di pos 3 kembali datang, jauh lebih pekat dan berat. Kali ini, udara itu tidak hanya sekadar dingin, ia terasa seperti kehadiran yang marah. Keheningan mutlak tiba-tiba menyelimuti area Pelawangan, seolah alam menahan napas. Kehadiran itu tidak terwujud dalam bentuk fisik, tetapi energinya terasa menekan setiap tenda, setiap kantung tidur. Ia berdiam di dekat tenda-tenda yang bergetar karena aktivitas di dalamnya, seolah mencium bau dosa dan ketidaksopanan. Kabut di luar tenda Joko dan Sari tampak berputar lebih cepat. Tiba-tiba, dari kegelapan yang pekat, terdengar suara aneh. Bukan siulan, melainkan suara desisan yang sangat panjang dan melengking tinggi, seperti kawat yang digesek dengan batu.
Desisan itu membelah keheningan, menusuk langsung ke gendang telinga. Joko sontak berhenti bergerak. "Eri, kamu dengar itu?" Sari hanya bisa menggumamkan kata, "Ya." Tubuhnya kaku ketakutan. Mereka berdua, seperti juga yang lainnya, baru saja merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Dosa telah tumbuh, dan di kegelapan pelawangan, penunggu hutan sudah terbangun, menuntut perhitungan atas kelancangan yang baru saja terjadi. Malam baru saja dimulai. Pukul 2 dini hari. Pelawangan terasa seperti kuburan es yang bernapas. Keheningan yang sempat menyelimuti tenda-tenda kini pecah, bukan oleh badai angin, melainkan oleh suara yang jauh lebih mengerikan. Maya terbangun. Ia merasakan dingin yang luar biasa. Dingin yang tidak masuk akal bahkan untuk ketinggian 3.000 meter lebih. Rasa dingin itu tidak hanya dari luar, tetapi seolah-olah merambat dari permukaan kantung tidur, menembus kulitnya. Ia menggigil hebat. Di sampingnya, Reno terlelap, napasnya berat. Maya mencoba menenangkan diri, yakin itu hanya efek dari suhu ekstrim. Namun, kemudian ia mendengarnya. Siulan itu pelan, panjang, dan melengking tinggi, seperti desisan kawat yang ditarik kencang melintasi batu basah. Suaranya bukan seperti siulan manusia. Suaranya terlalu tipis, terlalu tajam, dan memiliki resonansi yang membuat tulang-tulang di telinga bergetar. Siulan itu terdengar sangat dekat, persis di luar terpal tenda Reno dan dirinya. Maya mencengkeram lengan Reno. "Ren, bangun. Kamu dengar itu?" bisiknya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Reno menggeliat. "Dengar apa sih, Mei?" "Angin kali," jawabnya setengah sadar, mengira Maya hanya terpengaruh mimpi buruk. Tiba-tiba, siulan itu berhenti. Keheningan kembali mendominasi, tetapi keheningan ini lebih menakutkan dari siulan tadi. Keheningan itu digantikan oleh suara lain, langkah kaki. Itu adalah suara langkah yang berat dan menyeret, seolah-olah seseorang dengan beban yang sangat berat sedang berjalan di atas tanah berbatu. Langkah itu lambat, disengaja, dan yang paling mengerikan, suara itu mulai mengelilingi tenda mereka. Satu putaran, kemudian putaran kedua. Setiap kali langkah itu melewati bagian kepala tenda, Maya merasakan hawa dingin yang luar biasa tajam, seolah udara di sana baru saja membeku. Ia tahu, sesuatu sedang mengawasi mereka, sesuatu yang marah dan berjalan dengan sangat lambat. Langkah itu berhenti, tepat di samping kepala mereka. Udara di dalam tenda serasa menipis. Ketegangan memuncak hingga rasanya Maya tak bisa bernapas. Lalu, serangan itu datang. Tenda mereka digores. Bukan gundukan tangan, tapi 3 goresan panjang, vertikal, dan dalam. Suara robekan kain yang keras dan memilukan merobek keheningan malam, diikuti oleh suara gesekan tajam seperti kuku yang sangat panjang dan keras merobek terpal. Goresan itu hanya beberapa sentimeter dari kepala Reno. Reno sontak terbangun, teriakan tertahan di tenggorokannya. Ia dan Maya berteriak bersamaan, sebuah pekikan histeris yang membelah pelawangan. Teriakan itu membangunkan tenda-tenda lain. "Ada apa?" "Satu!" teriak Bima dari tenda sebelah. Suaranya terdengar panik dan cemas. Reno gemetar, mencoba merangkak. Ia meraih pisau lipat yang ia letakkan di samping kantung tidur. Jantungnya berdebar kencang sekali hingga rasanya akan meledak. Dengan tangan gemetar, ia membuka resleting tenda. Ia menyibakkan tirai. Tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal, yang kini tampak bergerak lebih cepat dan berputar-putar. Dingin yang ekstrim masih terasa, namun si penunggu seolah menghilang, hanya menyisakan udara yang terasa berat dan kotor. Di tenda Daru dan Laras, mereka sudah duduk tegak, panik. Daru memegang senter, menyinarinya ke arah tenda Reno. "Reno, Maya, ada apa?" Ada sesuatu yang menggores tenda kami," balas Reno. Suaranya nyaris menangis. Tak ada yang bisa tidur lagi malam itu. Mereka bertahan dalam ketakutan hingga fajar tiba. Ketika matahari mulai bersinar, meskipun sinarnya redup tertutup kabut, kelompok itu keluar. Semua tampak pucat dan mata mereka bengkak karena kurang tidur dan ketakutan. Daru yang paling teliti, segera memeriksa tenda Reno. Dia melihatnya. 3 garis goresan yang sangat jelas, dalam, dan rapi pada kain terpal yang berada di dekat kepala tenda. Goresan itu terlalu teratur, terlalu bersih untuk disebut ulah binatang.
Ini bukan ulah babi hutan, apalagi landak, bisik Daru, mengamati dengan saksama. Garisnya terlalu lurus dan panjang. Laras menunjuk ke tanah di samping goresan itu. Di atas tanah basah, samar-samar terlihat jejak tapak yang besar, bukan jejak sepatu. Tapak kaki telanjang yang panjang. Ini, 3 goresan kuku, ujar Laras, wajahnya benar-benar pucat. Persis seperti yang dikisahkan penduduk desa. Bima, yang biasanya paling berisik, terdiam 1000 bahasa melihat bukti nyata di depan matanya. Bahkan Reno, sang pemimpin arogan, hanya bisa menunduk. Rasa takut kini bercampur dengan kesadaran pahit. Mereka telah melanggar janji mereka kepada gunung, dan Gunung Slamet, melalui penunggunya, kini membalas. Kita harus turun. Sekarang, putus Reno, suaranya berat dan penuh penyesalan. Mereka harus pergi, secepatnya, sebelum penunggu hutan menuntut lebih dari sekadar goresan di tenda. Keputusan untuk turun dibuat tanpa perdebatan. Rasa takut telah menggantikan arogansi. Mereka mengemas barang dengan terburu-buru, meninggalkan pos 7, Pelawangan, secepat yang mereka bisa. Kabut tebal masih setia menyelimuti, membuat jarak pandang terbatas, hanya sekitar 5 meter di depan wajah. Reno, yang kini kehilangan kepercayaan dirinya sebagai pemimpin, berjalan paling depan, disusul oleh Daru dan Laras. Ia ingin memastikan pasangan yang paling taat aturan itu tetap dekat dengannya. Di belakang mereka, Bima berusaha menyemangati Tara yang terus menangis dalam diam. Sementara itu, Joko dan Sari berjalan paling belakang. Sesekali Joko menoleh ke belakang, dihantui rasa bersalah atas apa yang terjadi semalam. Ketegangan di antara mereka sudah seperti bom waktu. Kecepatan kelompok menjadi tidak sinkron. Reno ingin berlari, namun Daru terus mengingatkan agar mereka berjalan hati-hati di jalur yang licin. Ren, jangan terburu-buru. Kalau ada yang terpleset, masalahnya makin besar, tegur Daru. Kita harus cepat. Daru, kamu tidak lihat bekas goresan itu, balas Reno tajam. Si penunggu itu mengincar kita, dan kita membuang waktu. Justru kalau kita panik, kita memberi celah. Daru membalas. Mereka berdua beradu argumen singkat, pertengkaran kecil yang mencerminkan keputusasaan mereka. Di tengah ketegangan itu, mereka mencapai jalur landai menuju pos 5. Ini adalah bagian yang paling sulit. Jalur yang licin dan dikelilingi vegetasi yang rapat, seolah hutan itu sendiri sedang menutup diri. Daru dan Laras, yang baru saja selesai berdebat dengan Reno, memutuskan untuk mengambil inisiatif. Mereka berjalan mendahului Reno, menjaga jarak sekitar 10 langkah, berniat memberikan contoh kecepatan yang stabil. Reno, yang masih kesal, hanya fokus pada langkahnya sendiri, mencoba mengendalikan napas. Ia hanya berjalan sekitar 20 detik setelah Daru mendahului. Ia bahkan sempat melihat punggung Laras yang terbungkus jaket waterproof berwarna merah cerah. Lalu, Reno mengalihkan pandangan sejenak. Ia melihat ke bawah, menghindari akar pohon besar. Ketika ia mendongak lagi, Daru dan Laras sudah tidak ada. Reno mengerjap, mengira matanya lelah karena kurang tidur. Ia berbalik, panik, melihat ke belakang. Bima dan Tara juga sudah berhenti. Daru, Laras, teriak Reno. Suaranya tercekat. Ia berlari maju ke titik terakhir, ia melihat pasangan itu. Tidak ada. Mereka seolah ditarik paksa menembus bumi. Hanya ada jalur setapak, akar-akar pohon, dan kabut yang bergerak lambat. Bima, Joko, dan Tara segera berlari menghampiri Reno. Mereka melihat ke sekeliling, ke kanan dan ke kiri. Vegetasi di sana sangat rapat. Nyaris tidak mungkin ada orang yang bisa menembusnya dalam waktu sesingkat itu tanpa menimbulkan suara. Bagaimana mungkin? Kita baru berjarak beberapa langkah, teriak Tara, air mata kembali mengalir di pipinya. Joko, dengan pandangan tajam, mulai mengamati tanah. Ia mendekati semak belukar yang paling tebal, sebuah area yang terlihat seperti tembok hijau yang tidak bisa ditembus. Dan di sana, ia menemukannya. Bukan jejak sepatu, melainkan jejak aneh yang sama dengan yang Laras temukan di Pelawangan. Namun kali ini lebih jelas karena tanahnya lebih lembab. Jejak kaki telanjang yang sangat besar dan panjang. Jejak itu jelas mengarah dari jalur setapak, membelok tajam ke semak belukar. Yang paling mengerikan, di samping jejak kaki itu, ada alur panjang, seperti bekas sesuatu yang berat sedang diseret dengan paksa.
Alur itu merobek dedaunan dan menghilang di balik rimbunan semak yang mustahil ditembus manusia biasa. Ini jejaknya menarik mereka, bisik Joko. Napasnya tertahan. Ia merasa mual. Tiba-tiba, dari dalam semak yang rapat itu, terdengar suara. Itu adalah suara tawa perempuan. Bukan tawa yang menyenangkan, melainkan tawa yang melengking tinggi, serak, dan penuh kekejaman yang murni. Tawa itu terdengar seolah mengejek kepanikan mereka. Tawa itu seketika terpotong, digantikan oleh suara teriakan putus asa Daru. Teriakan itu sangat singkat, penuh kesakitan, dan diakhiri dengan suara benda tumpul yang menghantam, seperti kayu besar membentur kepala. Lalu, hening. Kelompok yang tersisa, Reno, Maya, Bima, Tara, Joko, dan Sari, membeku. Mereka hanya berjarak 5 meter dari sumber suara, namun suara itu terasa datang dari jurang terdalam. Itu bukan suara tawa Daru, kata Bima, tubuhnya gemetar, mundur selangkah demi selangkah. Itu adalah suara penunggu yang tertawa. Reno menatap kegelapan di balik semak itu. Ia melihat bayangan samar-samar yang bergerak menjauh. Kesadarannya meledak. Ini bukan lagi soal pendakian. Ini adalah perburuan. Daru dan Laras sudah menjadi korban pertama. Lari! Teriak Reno, memecahkan keheningan. Suaranya serak dan putus asa. Tinggalkan ransel. Kita harus turun sekarang. Mereka membuang sebagian besar ransel mereka dan berlari tanpa tujuan. Hanya menuruni gunung secepat mungkin, meninggalkan segala yang mereka miliki, termasuk Daru dan Laras, sebagai tumbal bagi gunung yang mereka nista. 6 mahasiswa itu berlari dalam keputusasaan yang buta. Mereka meninggalkan jalur setapak, menuruni lereng dengan cara yang kacau, tidak peduli dengan akar pohon yang menjerat atau batu yang licin. Pikiran mereka hanya satu, jauh dari tempat Daru dan Laras ditarik menghilang. Mereka telah menyaksikan bukti nyata, bukan lagi mitos. Penunggu hutan itu hidup dan marah. Reno, yang kini menjadi yang paling panik, melompat-lompat menuruni turunan curam. Ia menoleh ke belakang, memastikan Maya dan yang lainnya mengikutinya. Mereka semua tersengal-sengal, paru-paru mereka terasa terbakar oleh udara dingin yang mereka hirup. Kita harus terus. Jangan berhenti, teriak Reno. Suara jeritan Daru dan tawa serak penunggu masih bergema jelas di benaknya, sebuah melodi horor yang tak terhapuskan. Mereka berhenti sejenak di punggungan bukit yang agak terbuka, hanya untuk menarik napas dan menyadari betapa buruknya keadaan mereka. 6 orang yang tersisa, mereka telah membuang hampir semua ransel, hanya menyisakan beberapa tas kecil berisi air dan first aid yang mereka bawa di badan. Kita sudah jauh dari tempat itu, kan? Tanya Tara. Suaranya sangat kecil, matanya merah dan dipenuhi ketakutan. Bima segera memeluknya, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri tidak miliki. Joko melihat ke atas, ke arah kabut yang semakin pekat. Jalur resmi sudah hilang. Kita terlalu jauh menyimpang. Kita harus mencari sungai atau petunjuk kembali ke jalur. Tidak ada waktu, Jo. Kita harus terus turun. Maya memotong, histerisnya hampir tak terkontrol. Dia bisa saja ada di mana saja. Saat mereka sedang berdebat, suara aneh kembali muncul. Kali ini, bukan siulan, melainkan suara rintihan yang sangat pelan. Rintihan itu terdengar seperti suara seseorang yang sedang kedinginan luar biasa, yang mencoba menahan tangis, namun gagal. Dan yang membuat darah mereka membeku, rintihan itu terdengar familiar. Itu terdengar seperti Laras. Rintihan itu datang dari arah timur, dari balik pohon-pohon besar yang diselimuti lumut. Itu terdengar seperti panggilan minta tolong yang sangat lemah. Bima, meskipun takut, memiliki naluri untuk menolong teman. Itu Laras. Dia masih hidup, serunya, melepaskan pelukan Tara dan mulai bergerak maju. Jangan, Bim. Itu jebakan, teriak Daru, meskipun sudah tiada. Reno menarik Bima kembali, tetapi Bima meronta. Gue denger, Ren, itu suara Laras. Kita nggak bisa ninggalin mereka. Saat Bima meronta, suara rintihan itu tiba-tiba berubah. Itu menjadi suara tawa. Tawa serak yang sama dengan yang mereka dengar di semak tadi. Tawa jahat yang mengejek kepolosan mereka. Tawa itu terdengar 3 kali, seperti sebuah pengumuman kemenangan. Tawa itu tidak lagi dari jauh. Tawa itu kini terasa sangat dekat,
Seolah penunggu hutan itu sudah berada di antara pepohonan di sekitar mereka. Bima sontak membeku. Ia menatap kegelapan hutan di depan mereka, dan kemudian ia melihatnya. Di antara kabut dan bayangan, terlintas sekilas sosok tinggi yang berwarna gelap. Sosok itu bergerak sangat cepat, lebih cepat dari yang bisa dipahami mata manusia. Itu bukan penampakan diam. Itu adalah bayangan yang bergerak memburu. Dia di sini, teriak Joko, mundur ke belakang Sari. Reno dan Maya segera merapat. Dalam kepanikan, mereka berenam kini hanya saling dorong dan tarik, mencoba mencari perlindungan yang tidak ada. Tawa serak itu berhenti, digantikan oleh suara yang lebih mengerikan, suara ranting patah yang sangat keras. Suara itu berasal dari belakang mereka, di jalur yang seharusnya baru saja mereka lewati. Itu berarti, entitas itu sudah berhasil mendahului mereka, memotong jalan, atau bahkan mengelilingi mereka. Mereka terjebak. Reno memegang erat tangan Maya, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Mereka telah melarikan diri dari tempat penghilangan Daru, tetapi mereka justru berlari menuju perangkap lain. 6 mahasiswa kini berdiri di punggungan bukit, dikelilingi oleh kabut tebal, rasa bersalah, dan penunggu yang sedang bermain-main dengan mangsanya. Mereka menyadari bahwa hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan malam itu di Pelawangan bukanlah sekadar goresan di tenda. Hukuman itu adalah nyawa. Dan penunggu hutan baru saja selesai mengambil 2 korban pertamanya. Ia kini bersiap untuk mengambil sisanya. Matahari mulai terbenam di balik pegunungan, dan senja yang seharusnya indah kini menjadi selimut kengerian. Warna jingga memudar, digantikan oleh abu-abu kelam yang suram. 6 mahasiswa itu telah berjalan tak tentu arah selama hampir 2 jam, menjauhi jalur utama. Mereka terlalu takut untuk berhenti, tetapi juga terlalu lelah untuk berlari kencang. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di sebuah cekungan kecil. Tidak ada yang berani menyalakan api. Dingin yang ekstrim dan rasa lapar tidak lagi menjadi musuh utama. Musuh mereka adalah kegelapan dan keheningan yang menyesakan. Reno, dengan wajah yang berlumuran keringat dingin dan lumpur, duduk merapat ke Maya. Ia mencoba berpikir logis, tetapi otaknya terasa beku. 4 teman mereka telah hilang. Daru dan Laras diambil. Joko dan Sari hanya bisa melihatnya, dan sekarang mereka semua menjadi mangsa. Kita harus pasang tenda. Kita tidak bisa bertahan malam di udara terbuka begini, bisik Reno, suaranya serak. Joko menggeleng keras. Tidak, Ren. Jangan. Begitu kita diam dan di dalam tenda, dia akan tahu persis di mana kita. Kita akan jadi sasaran empuk, seperti semalam di Pelawangan. Sari, yang sejak tadi hanya diam dan menangis, kini mulai histeris. Ia memeluk lututnya erat-erat. Aku kedinginan, aku mau pulang, kenapa kita lakukan ini? Bima menatap Joko dan Sari, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu, pasangan yang paling rentan saat ini adalah mereka yang paling baru merasakan kehangatan terlarang di gunung itu. Kegelapan total akhirnya tiba. Malam di Slamet kali ini terasa berbeda. Kabut tebal yang biasanya hanya bergerak oleh angin, kini terasa seperti dinding yang statis, seolah-olah mengurung mereka. Tiba-tiba, Tara menjerit pelan dan menunjuk ke arah tebalnya kabut yang berjarak sekitar 10 meter dari mereka. Lihat, ada yang berdiri di sana, desis Tara. Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Tara. Jantung mereka berdegup kencang, memukul-mukul tulang rusuk mereka dengan keras. Di tengah pusaran kabut kelabu, perlahan-lahan muncul siluet seorang perempuan. Sosok itu tinggi, dengan rambut hitam panjang yang tampak basah dan menjuntai hingga pinggang. Ia berdiri diam, membelakangi mereka, tertutup oleh kabut sehingga wujudnya hanya berupa bayangan buram. Reno memegang erat batu tajam yang ia pungut. Jangan bergerak, jangan bersuara, perintahnya nyaris tak terdengar. Sosok itu tidak bergerak, tetapi semua yang tersisa di kelompok itu bisa merasakan pandangan mata yang tertuju pada mereka. Rasanya seperti dibakar oleh tatapan tajam yang menembus kabut. Lalu, sosok itu bergerak. Perlahan-lahan, ia memutar badannya. Kabut seolah menipis di sekitar wajahnya, memberikan mereka penampakan sekilas yang membuat darah mereka mengering. Wajahnya pucat kehijauan, terlihat seperti kulit yang sudah lama terendam air. Matanya, mereka hanya bisa melihat matanya, merah menyala seperti bara api yang membara di tengah kegelapan. Itulah penunggu hutan.
Tidak ada keraguan sedikit pun. Sosok itu datang untuk menagih. Penunggu itu mulai berjalan. Langkahnya lambat, menyeret, dan setiap langkahnya terasa seperti bunyi gema di dada mereka. Ia tidak menoleh ke arah Reno, Bima, atau Tara. Pandangannya yang merah menyala hanya tertuju pada Joko dan Sari. Joko dan Sari, yang duduk berpelukan, kini menjadi fokus utama teror. Rasa takut mereka berubah menjadi histeria. Dia tahu apa yang kita lakukan, gumam Sari, air matanya membasahi pipi Joko. Joko berusaha berdiri, tetapi kakinya terasa lumpuh. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya membeku. Sosok itu semakin dekat, kini hanya berjarak 5 meter. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa tajam, hawa dingin yang membawa bau tanah basah dan lumut tua. Reno mencoba berteriak, tetapi suaranya hilang. Ia melihat ke arah Bima, berharap temannya bisa bergerak, tetapi Bima juga terperosok dalam ketakutan yang mencekam. Penunggu itu berhenti, tepat di depan Joko dan Sari. Sosok itu tidak mengeluarkan suara, tetapi pandangan mata merahnya seolah menyuarakan penghakiman yang mengerikan. Seluruh alam di sekitar mereka terasa tegang, menanti hukuman. Joko dan Sari hanya bisa menutup mata, menanti nasib tragis mereka. Kabut di sekeliling mereka seolah menari kegirangan, menyambut puncak klimaks yang akan segera terjadi. Penunggu hutan berdiri diam, mata merahnya yang menyala bagaikan 2 titik api yang menatap lurus ke arah Joko dan Sari. Udara di sekitar mereka berenam terasa begitu padat, sulit ditembus. Joko dan Sari, yang duduk paling dekat dengan entitas itu, sudah tidak mampu lagi berteriak. Mereka hanya bisa mengeluarkan isak tangis tertahan, menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi karena ketakutan yang merayap dari ujung kaki hingga rambut. Tiba-tiba, tanpa gerakan kepala atau tubuh yang jelas, satu tangan pucat muncul dari balik rambut panjang penunggu. Tangan itu panjang, kurus, dengan kuku yang tampak runcing dan menghitam, kuku yang sama persis yang menggores tenda Reno di Pelawangan. Tangan itu tidak menyentuh. Tangan itu hanya mengarah, seperti menunjuk target, tepat ke arah Sari. Sari merasakan tarikan mendadak pada jaketnya, tarikan yang berasal dari belakang. Tarikan itu bukan tarikan manusia. Itu adalah kekuatan yang luar biasa, sekuat tarikan tali kawat yang dikendalikan mesin. Arg! Sari menjerit, jeritannya kini benar-benar pecah, memekakkan telinga. Joko berusaha menahannya. Ia mencengkeram lengan Sari dengan sekuat tenaga, tetapi itu sia-sia. Kekuatan di balik tarikan itu jauh melampaui kekuatan 5 orang pria dewasa sekalipun. Tubuh Sari terangkat, seolah tidak memiliki bobot, dan ditarik paksa ke belakang. Reno dan Bima terkejut, namun mereka terlampau takut dan kaku untuk bergerak menolong. Dalam hitungan detik, Sari diseret menjauh dari Joko. Sari berteriak histeris. Ia sempat melihat sekilas wajah Joko yang dipenuhi air mata dan ketakutan absolut sebelum pandangannya tertutup. Ia ditarik ke tepi cekungan tempat mereka bersembunyi. Tempat itu adalah jurang curam yang disamarkan oleh semak dan kabut tebal. Dengan satu hentakan dingin yang kejam, tubuh Sari terlempar. Jeritannya yang melengking tinggi itu terputus tiba-tiba, digantikan oleh suara gemuruh daun dan ranting patah yang jatuh ke dalam jurang. Lalu, hanya keheningan. Sari telah hilang, ditelan kegelapan Gunung Slamet. Joko terhuyung ke depan, tubuhnya ambruk ke tanah. Ia menatap jurang itu dengan mata kosong. Kekasihnya, yang 2 malam lalu berbagi kehangatan dengannya, kini telah tiada, dihukum di hadapannya. Saat Joko tersungkur, penunggu hutan itu bergerak untuk pertama kalinya. Langkahnya menyeret. Ia maju perlahan mendekati Joko yang sedang dilanda shock. Joko mencoba merangkak mundur, tetapi kakinya tidak merespons. Penunggu itu kini berdiri tegak di atas Joko. Kali ini, ia menggunakan kedua tangannya. 2 tangan pucat dengan kuku runcing itu mencengkeram leher Joko. Cengkeraman itu bukan hanya dingin, tetapi juga memberikan rasa sakit yang luar biasa, seolah es tajam menusuk kulitnya. Joko meronta, mencoba meraih tangan entitas itu, tetapi cengkeraman itu sekuat besi. Ia tidak bisa bernapas. Matanya melotot. Di detik-detik terakhirnya, Joko mendongak. Ia melihat wajah sang penunggu yang kini begitu dekat. Wajahnya, meskipun pucat dan mengerikan, memiliki ekspresi kekejaman yang aneh, seolah ia sedang membersihkan sesuatu yang kotor.
Joko melihat kilatan mata merah menyala itu untuk yang terakhir kalinya. Dan kemudian, terdengar suara. Suara tulang yang patah dengan bunyi, krak, yang keras dan mengerikan, memecah kesunyian malam. Tubuh Joko lemas. Cengkeraman itu terlepas, dan ia ambruk di atas tanah. Lehernya terkulai pada sudut yang tidak wajar. Reno, Maya, Bima, dan Tara menyaksikan kengerian itu dari jarak hanya 5 meter. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tidak bisa menolong. Mereka adalah penonton yang dipaksa melihat eksekusi brutal atas dosa yang mereka lakukan bersama. Dua pasangan telah dilenyapkan di depan mata mereka. Setelah menyelesaikan tugasnya, penunggu hutan tidak tinggal lama. Sosok itu berdiri tegak, pandangan mata merahnya kini beralih menatap 4 orang yang tersisa, seolah mengukur siapa yang akan menjadi mangsa berikutnya. Reno adalah yang pertama bereaksi. Ia melihat kilatan amarah dan sadisme di mata merah itu, dan ia tahu mereka tidak akan selamat jika tetap di sana. Lari! Sekarang! Teriak Reno, kali ini suaranya mengandung histeria murni. Ia menarik Maya, dan mereka berlari. Bima dan Tara, meskipun tubuh mereka dipenuhi ketakutan, segera mengikuti. Mereka berlari menuruni lereng curam, meninggalkan mayat Joko dan kenangan tragis Sari di belakang. Mereka berlari tanpa arah, tanpa obor, hanya mengandalkan insting bertahan hidup. Mereka telah mencapai puncak konflik, bukan puncak gunung, melainkan puncak horor yang menuntut nyawa mereka satu persatu. 4 orang yang tersisa, Reno, Maya, Bima, dan Tara, berlari seperti kesetanan. Mereka tidak lagi berbentuk kelompok, melainkan 4 individu yang dikendalikan oleh insting primitif, melarikan diri dari predator. Kabut tebal dan kegelapan total adalah sekutu sekaligus musuh mereka. Setiap langkah adalah risiko, tetapi berhenti berarti kematian. Reno memimpin dengan brutalitas. Ia mencengkeram erat tangan Maya, menyeretnya menuruni lereng curam tanpa memedulikan semak dan akar pohon yang menghantam kaki mereka. Ia hanya ingin jarak sejauh mungkin dari tubuh Joko yang lehernya patah, dari jeritan Sari yang terputus. Terus, Mei, jangan lepas, teriak Reno, suaranya parau. Maya hanya bisa mengikuti, air mata dan lumpur bercampur di wajahnya. Pikirannya sudah pecah, hanya menyisakan ketakutan. Di belakang mereka, Bima dan Tara mencoba menyusul. Bima, yang tadinya pemberani, kini menjadi yang paling rapuh. Ia terus menoleh ke belakang, membayangkan mata merah menyala itu mengejar mereka di balik kabut. Bim, kita harus pelan sedikit. Aku nggak kuat, rintih Tara, kakinya tersandung berulang kali. Nggak bisa, Ra. Dia di belakang kita. Bima balas berteriak. Suaranya pecah. Ia menarik Tara dengan paksa. Keadaan darurat telah merusak empati. Mereka hanya peduli pada keselamatan diri masing-masing. Mereka berlari tak tentu arah selama hampir setengah jam. Teriakan mereka, suara langkah mereka yang berisik, dan desahan napas mereka adalah satu-satunya suara di tengah keheningan hutan. Tiba-tiba, saat melewati sebuah area yang ditumbuhi akar-akar raksasa, Bima dan Tara terperosok. Bima merasakan tanah di bawah kakinya ambruk. Itu adalah lubang yang sangat dalam, tersembunyi sempurna oleh dedaunan dan lumut. Bima menjerit, tangannya mencoba meraih apapun. Ia sempat mencengkeram tangan Tara, tetapi tarikannya terlalu kuat, dan Tara ikut jatuh bersamanya. Jeritan mereka berdua tenggelam ke dalam kegelapan. Suara jatuhnya tubuh mereka diikuti oleh suara hantaman yang keras dan tawa serak yang tiba-tiba muncul dari kegelapan di atas lubang itu. Tawa itu terdengar seperti penunggu hutan sedang merayakan hasil tangkapannya. Reno dan Maya, yang sudah berada beberapa meter di depan, berhenti mendadak. Mereka mendengar jeritan itu, mendengar suara hantaman, dan mendengar tawa jahat yang jelas, bergema di antara pohon-pohon. Bima, Tara, teriak Reno, ia ingin kembali, tetapi kakinya terasa terpaku pada tanah. Tawa itu kini terasa mengelilingi mereka, datang dari berbagai arah. Reno tahu, Bima dan Tara sudah ditangkap, atau bahkan mati. Itu adalah jebakan. Reno mencengkeram Maya dan menariknya ke arah yang berlawanan dari suara tawa itu. Jangan lihat belakang. Terus lari. Mereka berlari lagi, kini hanya berdua. Di tengah pelarian itu, kelelahan fisik Maya mulai mencapai batasnya. Langkahnya menjadi lambat,
dan ia mulai meracau. Dingin, bau busuk. Gumam Maya, matanya menatap ke depan dengan pandangan kosong. Bau apa, Mei? Ini cuma kabut, balas Reno, mencoba menenangkan sambil terus menariknya. Bukan bau anyir, bau 7 hari. Dia ada di mana-mana, Ren, bisik Maya. Tangisnya berubah menjadi histeria. Ia mulai meronta, menolak untuk ditarik. Aku nggak mau. Aku nggak mau kayak Sari. Aku nggak mau digantung. Reno menampar pipi Maya dengan pelan namun tegas. Sadar, Mei, kita harus hidup. Aku nggak mau kamu jadi kayak yang lain. Tamparan itu sempat membuat Maya terdiam. Mereka melanjutkan lari mereka. Tetapi kini, teror itu beralih dari fisik menjadi psikologis. Kabut di sekitar mereka seolah mengambil wujud, menjulang tinggi menjadi sosok-sosok bayangan. Setiap suara angin terasa seperti bisikan. Reno menyadari mereka telah kehilangan arah sepenuhnya. Mereka mungkin telah berputar-putar. Ia melihat ke atas, mencoba mencari bintang untuk orientasi, tetapi yang ia temukan hanyalah kegelapan dan tebalnya kabut yang membatasi pandangan. Mereka berdua terhuyung-huyung, kelelahan total. Akhirnya, Reno ambruk di sebelah pohon besar. Ia menarik Maya bersamanya. 2 orang yang tersisa, terjebak di malam selamat. Reno memejamkan mata, mencoba menenangkan napasnya. Saat ia membukanya lagi, ia melihat ke samping. Maya tidak di sampingnya. Reno sontak terduduk. Ia mencari di sekeliling. Hanya ada kabut, pohon-pohon tinggi, dan kegelapan yang pekat. Maya, Mei, kamu di mana? Teriak Reno. Suaranya memantul dan terdengar asing di telinganya sendiri. Ia mulai merangkak, panik. Ia yakin mereka duduk berdampingan hanya 3 detik yang lalu. Bagaimana mungkin Maya menghilang tanpa suara sedikit pun? Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan rintihan, bukan tawa. Itu adalah suara ranting yang berderit di atas kepalanya. Reno mendongak. Hatinya terasa ditarik paksa dari dadanya. Dan di atas sana, diselimuti kegelapan dan tergantung di dahan pohon besar, Reno melihat bayangan yang bergerak-gerak. Ia bisa melihat rambut panjang dan baju trekking berwarna cerah. Rasa takut yang murni dan menusuk-menusuk matanya. Reno tahu, perjalanan horor mereka belum berakhir. Reno mendongak. Di atas kepalanya, di tengah kegelapan yang diselimuti kabut, tergantung sesosok bayangan. Suara ranting yang berderit tadi bukan berasal dari angin. Itu adalah suara dahan yang menahan beban. Pandangannya tertuju pada bayangan yang menggantung di antara dahan pohon besar. Ia bisa melihat bentuk tubuh yang tak wajar, pakaian trekking yang dikenali. Itu adalah Maya. Tubuhnya tergantung lemas, terikat atau tersangkut pada posisi yang sangat tinggi, sebuah posisi yang mustahil dijangkau atau dilakukan oleh manusia tanpa bantuan alat berat. Reno menjerit. Bukan jeritan panik seperti sebelumnya, melainkan jeritan yang berasal dari dasar jiwanya, sebuah suara yang penuh kehilangan dan kesadaran pahit. Kekasihnya, yang ia peluk erat hanya beberapa menit yang lalu, kini telah menjadi bagian dari dekorasi horor Gunung Slamet. Ia bangkit berdiri, kakinya gemetar. Ia mencoba memanjat, berteriak memanggil nama Maya, tetapi suaranya pecah dan tenaganya habis. Ia tahu, dari posisi tubuh Maya yang terkulai, bahwa gadis itu sudah tiada. Ia hanya bisa melihat bayangan rambut panjang Maya yang menjuntai di kegelapan. Reno memukul batang pohon itu dengan tinjunya berulang kali, melampiaskan kemarahan dan ketidakberdayaan yang luar biasa. Ia adalah pemimpin, ia adalah senior, ia adalah yang paling berani, tetapi ia gagal. 6 temannya telah dibunuh atau diculik, dan ia hanya bisa menyaksikan. Saat ia terengah-engah, pandangannya tertuju pada batang pohon tepat di bawah tempat Maya tergantung. Di kulit pohon yang berlumut, ia melihatnya lagi. 3 garis goresan vertikal, jelas dan dalam, seolah diukir dengan alat yang sangat tajam. Tanda tangan yang sama dengan yang Daru temukan di terpal tenda mereka di Pelawangan. Goresan itu bukan sekadar kerusakan, itu adalah cap hukuman. Penunggu hutan tidak hanya membunuh, tetapi juga meninggalkan bukti bahwa ia sedang membersihkan dosa yang mereka bawa. Kesadaran itu menghantam Reno dengan kekuatan penuh, menghancurkan kewarasannya. Dia tahu, dia adalah yang berikutnya. Ia tidak mencoba melarikan diri lagi. Tenaganya telah habis,
dan ia tahu berlari hanya akan mengarahkannya ke jebakan lain, seperti yang terjadi pada Bima dan Tara. Ia hanya ambruk di tanah, bersandar pada pohon tempat Maya digantung, membiarkan dingin dan kabut menyelimutinya. Tak lama kemudian, ia merasakan hawa dingin yang familiar, dingin yang bukan berasal dari suhu, melainkan dari kehadiran. Ia tahu penunggu itu ada di dekatnya. Ia bisa mencium bau tanah basah, lumut, dan sesuatu yang amis. Reno tidak berani membuka mata. Ia hanya bisa memohon, "Maafkan kami. Kami tidak tahu. Lepaskan aku, biarkan aku turun." Permohonannya dijawab oleh keheningan yang panjang, diikuti oleh suara yang pelan dan menyeret, mengelilinginya. Ia merasakan udara di atasnya bergerak. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Rasa sakit itu begitu mendadak dan menusuk, seolah ada 3 bilah pisau yang ditancapkan secara bersamaan. Reno membuka matanya dan melihat tangannya sendiri mencengkeram dadanya. Darah panas mulai membasahi jaketnya. Ia mencoba melihat apa yang terjadi, tetapi pandangannya mulai kabur. Rasa sakit itu luar biasa, seperti organ dalamnya sedang diiris. Ia mendongak, berusaha melihat sosok penunggu hutan untuk terakhir kalinya. Ia melihat sekilas rambut hitam panjang dan mata merah menyala yang kini tampak puas, sebelum kegelapan merenggutnya. Ia ingin berteriak, tetapi yang keluar hanyalah suara gemericik darah. Pandangannya perlahan menggelap. Tubuhnya ambruk ke samping, tergeletak di tanah yang dingin dan lembab. Kehidupan meninggalkannya dengan cepat. Di dadanya, dengan darah yang mulai mengering dan menyatu dengan lumpur, terukir 3 goresan vertikal. Luka itu sangat dalam, sengaja dibuat untuk melenyapkan nyawa secara perlahan dan menyakitkan. Pagi menjelang. Kabut mulai menipis, memperlihatkan pemandangan hutan Slamet yang indah namun sunyi. Di tempat itu, di bawah pohon besar, tergeletaklah mayat Reno. Beberapa meter di atasnya, tubuh Maya masih tergantung. Gunung Slamet kini kembali hening. 8 pendaki yang penuh dengan semangat dan dosa telah memasuki hutan, dan 0 yang berhasil keluar dengan selamat. Kisah Mapala Ciptagiri, yang dimulai dengan candaan dan arogansi di Semarang, telah berakhir dengan 7 mayat dan 1 yang hilang, Daru, yang tubuhnya mungkin sudah menjadi santapan alam di suatu tempat yang tak terjangkau. Hukuman telah selesai, dan gunung itu kembali tidur, menanti korban selanjutnya yang melupakan makna kesopanan. Hening. Pagi itu, Gunung Slamet diselimuti lapisan kabut tipis yang tidak lagi terasa mengancam, melainkan tampak damai dan seolah baru saja bangun dari tidur panjang. Tak ada lagi tawa serak, tak ada lagi jeritan putus asa. Hanya suara jangkrik dan embusan angin dingin yang tenang. Di base camp Bambangan, suasana tegang terasa nyata. Sudah 2 hari berlalu sejak 8 mahasiswa Mapala Ciptagiri seharusnya turun. Pihak base camp dan tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian besar-besaran. Keluarga dari Semarang sudah tiba. Mata mereka dipenuhi cemas yang tak terlukiskan. Tim SAR pertama kali menemukan tenda-tenda yang ditinggalkan di pos 7, Plawangan. Tenda itu robek, dan ransel-ransel berserakan, menguatkan dugaan bahwa telah terjadi sesuatu yang mengerikan. Daru, sang penjaga moral, telah meninggalkan tanda berupa goresan 3 kuku di terpal yang kini menjadi petunjuk pertama bagi tim. Penemuan pertama yang tragis datang di jalur menuju pos 5. Seorang anggota tim SAR menemukan tubuh Reno yang tergeletak di bawah pohon besar. Wajahnya membeku dalam ekspresi terkejut dan ketakutan yang mendalam. Yang paling mengejutkan tim, di dada Reno terukir jelas 3 garis goresan dalam, seolah dibuat oleh kuku tajam, luka yang diyakini menjadi penyebab utama kematiannya. Saat memeriksa pohon di atas Reno, mereka menemukan tubuh Maya tergantung. Posisinya yang tergantung tinggi dan kaku menunjukkan ia tidak mungkin melakukannya sendiri. Penemuan itu segera menghebohkan tim SAR dan memunculkan spekulasi liar di kalangan penduduk setempat. Pencarian berlanjut, fokus mencari lokasi yang tidak wajar. Tim menemukan mayat Joko yang lehernya patah, tergeletak tidak jauh dari sebuah jurang. Setelah menyisir jurang itu, mereka menemukan tubuh Sari yang penuh luka lecet akibat terlempar. Bukti-bukti ini menguatkan dugaan adanya tindak kekerasan yang brutal dan tidak manusiawi. Beberapa jam kemudian, tim berhasil menemukan lokasi lubang tersembunyi yang dalam. Di dasarnya, mereka menemukan jasad Bima dan Tara dalam kondisi mengenaskan, seolah mereka jatuh dan terjebak tanpa ada kesempatan untuk bertahan. Dari 8 pendaki, 7 jasad berhasil ditemukan.
Hanya jasad Daru dan Laras yang tetap menjadi misteri. Tim SAR mencari di semak belukar yang sangat rapat. Tempat terakhir mereka terlihat. Mereka menemukan robekan jaket dan jejak seretan yang mengarah ke dalam hutan yang sangat dalam. Hutan yang menurut penduduk setempat adalah area yang tak boleh diinjak. Pencarian dihentikan. Daru dan Laras dinyatakan hilang. Kemungkinan besar, tubuh mereka telah diserap sepenuhnya oleh alam. Berita tragedi ini menyebar cepat, menjadi berita utama di Semarang dan seluruh Indonesia. Media berspekulasi, pembunuhan oleh pendaki lain, serangan binatang buas, hingga kecelakaan beruntun. Namun, bagi para penduduk dan penjaga gunung, hanya ada satu penjelasan. Di base camp yang kini dipenuhi karangan bunga dan tangis duka, seorang juru kunci senior, Mbah Karto, hanya menggelengkan kepala ketika wartawan mendekatinya. Mereka mencari kebebasan, tapi melupakan batas. Mereka membawa dosa dari kota, dari dalam hati mereka, dan melakukannya di tempat yang paling suci. Bisik Mbah Karto, matanya menatap ke arah puncak yang diselimuti kabut. Gunung Slamet itu lanang, jantan, tetapi penunggunya adalah Wadhon, perempuan, yang suci. Ia tidak suka hal kotor. Kelakuan mereka di Pelawangan sudah melanggar pantangan yang paling keras. Mbah Karto melanjutkan, katanya, penunggu itu telah membersihkan diri. Ia telah menagih harga dari setiap sentuhan, setiap bisikan terlarang, setiap kehangatan palsu yang mereka cari. 3 goresan kuku di dada Reno dan tenda mereka adalah tanda, hukuman yang setimpal. Mapala cipta giri hancur. Keluarga kehilangan harapan. Namun, di atas sana, di Pelawangan yang dingin, suasana kembali hening, kembali suci. Kabut tebal itu tidak lagi membawa ketakutan, tetapi membawa pesan yang jelas bagi setiap pendaki. Hormati alam, hormati tradisi, atau alam akan mengambil kembali apa yang kamu ambil darinya. Malam itu, Mbah Karto melihat ke arah gunung. Ia bersumpah mendengar siulan pelan yang sama yang pernah diceritakan Reno sebelum meninggal. Siulan itu bukan lagi nada marah, melainkan nada puas, tanda bahwa penunggu telah kembali beristirahat, menanti pelanggar berikutnya.